kehancuran kerajaan Pajajaran. Pasca kepemimpinan Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi, kekuasaan Pajajaran digantikan oleh Prabu Surawisesa, putra sang Prabu dari Ratu Kentring Manik. Prabu Surawisesa memiliki sebutan Munding Laya di Kusuma atau Guru Gantangan. Beliau juga dikenal sebagai seorang kesatria perkasa, tangguh dan pemberani. Sehingga selama berkuasa di Pajajaran, beliau mengalami 15 kali pertempuran dan tanpa mengalami kekalahan, sehingga bisa mempertahankan wilayah Pakuan Pajajaran dari serangan musuh. Beberapa kali pasukan Cirebon dengan bantuan Banten dan Demak melakukan penyerangan ke Pakuan Pajajaran tidak berjalan mulus, karena benteng pertahanan yang dibangun oleh Prabu Surawisesa sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan. Sepeninggal Prabu Siliwangi, Pajajaran dan Cirebon berada pada generasi yang setara dan sejajar sebagai keturunan pewaris kerajaan Sunda. Sebelumnya Cirebon sudah memproklamirkan diri sebagai wilayah berdaulat dan bukan merupakan wilayah bawahan Pajajaran. Meskipun kekuasaan Cirebon dipegang oleh Sinuhun Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, tetapi Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana lah tokoh sentral di balik kekuatan Cirebon. Beliau putra Prabu Siliwangi dari Nyi Mas Subang Larang dan masih saudara satu ayah dengan Prabu Surawisesa. Merasa sudah tidak ada lagi orang tua atau bini sepuh yang sangat dihormati dan disegani, maka Cirebon mulai mencoba memperluas wilayah kekuasaan ke Pajajaran, sehingga terjadilah pertempuran di beberapa wilayah Pajajaran. Cirebon saat itu mendapatkan dukungan penuh dari Demak dan Banten. Tidak kurang dari 5 tahun perang yang terjadi antara Pajajaran dengan Cirebon. Penaklukan wilayah pesisir Pajajaran. Pajajaran mempunyai pasukan dan benteng pertahanan darat yang sangat kuat dan tangguh, dengan memiliki formasi perang menyerang dan bertahan yang sulit untuk dihancurkan. Bahkan untuk menembus formasi pertahanan ke jantung benteng istana saja sangat sulit. Sehingga serangan pasukan gabungan Cirebon ke Pakuan Pajajaran selalu gagal dan dapat dibendung oleh pasukan Pajajaran. Pasukan Cirebon mulai berubah arah serangan dengan tidak berani melakukan penyerangan darat secara langsung ke jantung kota. Di sisi lain, Pajajaran mempunyai kelemahan pada pasukan armada laut yang tidak sekuat pasukan darat. Inilah kesempatan yang diambil oleh pasukan Cirebon, sehingga wilayah pesisir Pajajaran yang merupakan kawasan pelabuhan dagang bisa ditaklukkan dan dikuasai oleh kerajaan Cirebon. Penaklukan wilayah Galuh. Cirebon memiliki pasukan tempur wilayah barat dan timur guna untuk menahan serangan ke keraton Cirebon. Cirebon mulai melakukan pergerakan ke wilayah selatan, yaitu kerajaan Galuh. Pasukan wilayah timur Cirebon pernah mengalami kekalahan dan dipukul mundur oleh Galuh. Tak berselang lama, Cirebon di bawah komando Panglima Perang Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang kembali melakukan pertempuran dengan kerajaan Galuh. Berkat kesaktian dan kepemimpinan beliau, pasukan Galuh berhasil dikalahkan dan terdesak sampai ke daerah Talaga. Lalu di Talaga, pasukan Galuh menghimpun kekuatan untuk membalas kekalahan dari Cirebon. Setelah peperangan itu, Cirebon menghentikan serangan ke Talaga, dikarenakan setahun setelah itu Pangeran Cakrabuana meninggal dunia. Masa berkabung dan kabut kesedihan di Cirebon tidak bisa dihindari, dikarenakan kehilangan bini sepuh yang menjadi panutan. Pada tahun berikutnya, gabungan pasukan Cirebon, Banten dan Demak melakukan serangan besar-besaran ke Talaga. Pasukan Galuh di Talaga tak sanggup menahan gempuran pasukan Cirebon yang dilengkapi dengan pasukan meriam dari Demak. Maka Talaga berhasil dikalahkan Cirebon, dengan otomatis Talaga menjadi bawahan kekuasaan Cirebon. Setelah kawasan timur dan selatan Pajajaran dikuasai, Cirebon merasa mapan dan tenang karena sudah menguasai hampir setengah wilayah Pajajaran. Namun serangan ke Pakuan Pajajaran selalu gagal, dikarenakan pasukan Prabu Surawisesa sangatlah tangguh. Setelah mengalami peperangan dan konflik panjang antara Cirebon dan Pajajaran, akhirnya di antara keduanya mengambil jalan terbaik untuk berdamai mengakui kedudukan wilayah masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai pewaris keturunan tahta Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi.
Selain Prabu Surawisesa dan Sunan Gunung Jati, perjanjian damai itu pun disaksikan dan disahkan oleh perwakilan dari Cirebon, yaitu Pangeran Pasarean, Fadilah Khan, dan Maulana Hasanuddin sebagai Adipati Banten. Setelah Prabu Surawisesa wafat, kekuasaan Pajajaran digantikan oleh putranya, yaitu Sang Ratu Dewata. Beliau sangat berbeda dengan sang ayah. Sang Ratu Dewata cenderung lebih ke sosok religius dengan mengambil jalan untuk menjadi Raja Resi. Sang Ratu Dewata lebih mengutamakan spiritualitas ketimbang masalah duniawi, seperti melakukan peperangan, itu tidak dia sukai. Dengan memimpin kekuasaan Pajajaran dengan cara seperti itu, Sang Ratu Dewata merasa tetap tenang dan aman karena ia meyakini adanya jaminan perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon di masa ayahnya, yaitu Sang Prabu Surawisesa. Di pihak lain, Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin merasa tidak nyaman dengan perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon, karena menurut dia, perjanjian tersebut hanya untuk Cirebon, tidak dengan Banten, sehingga menjadi ancaman untuk Banten di masa depan. Beliau menyetujui perjanjian itu karena harus taat pada kebijakan sang ayah, yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, niat untuk menguasai Pakuan dilakukan secara gerilya oleh Maulana Hasanuddin dengan membentuk pasukan khusus tanpa nama, tanpa identitas. Namun serangan ke Pakuan Pajajaran berhasil digagalkan oleh para punggawa elit Pakuan, dan pasukan Banten pun memilih untuk mundur. Setelah Sang Ratu Dewata wafat, kepemimpinan Pakuan Pajajaran digantikan oleh putranya, yaitu Ratu Sakti. Dalam kepemimpinannya, Ratu Sakti tidak mempedulikan keadaan kerajaan. Ia seorang raja yang kejam dan menyengsarakan rakyat, sehingga situasi kerajaan Pajajaran pun kian memburuk. Namun keadaan ini tidak dimanfaatkan oleh Banten untuk menyerang Pajajaran. Pada masa itu, Banten sedang melakukan serangan ke wilayah Jawa bagian timur atas permintaan Cirebon dan Demak. Sehingga pada kepemimpinan Ratu Sakti, kerajaan Pajajaran tidak ada upaya penyerangan dari pasukan Banten.